Shalom dan selamat pagi untuk saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, melindungi kita, dan memberikan kita sukacita terlebih untuk menjalani kegiatan kita di dalam satu hari ini. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kita dan motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang pertama saya akan membacakan untuk kita semua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini masih ada saja orang yang mematuhi aturan atau perundang-undangan karena dia merasa takut. Bukan berasal dari hatinya sendiri untuk mematuhi aturan tersebut. Sebagai contoh, masih saja ada orang yang pada saat ini memakai helm hanya karena takut untuk ditilang polisi. Bukan karena dia menyadari dia harus memakai helm supaya dia terlindungi dari mara bahaya. Terkadang memang di dalam kehidupan kita sering sekali kita melakukan sesuatu karena kita takut atas resiko dan juga masalah yang akan ditimbulkan ketika kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Tetapi lebih daripada itu, ternyata melalui firman Tuhan pada saat ini Paulus ingin mengingatkan kepada seluruh manusia yang hidup di dunia ini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah itu berasal dari hati kita, bukan karena ada motivasi lain, bukan karena ada ketakutan, tetapi murni karena kita merasa bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya itu dengan baik supaya terciptalah sukacita bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan yang berbicara tentang setiap orang harus tunduk atau takluk kepada pemerintah. Sepintas ketika kita membaca ini, kenapa kita harus takluk kepada pemerintah? Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Tetapi Paulus memberikan alasan yang sangat-sangat konkret di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, maka dia harus mengikuti dan taat kepada perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Begitu juga harus tunduk kepada pemerintah yang memimpinnya. Kenapa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Dan Allah juga turut campur tangan untuk memilih dia untuk menjadi pemimpin kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus ada pemerintah? Mungkin pertanyaan ini ada di dalam hati kita masing-masing. Kenapa Tuhan harus memilih pemerintah? Kenapa harus ada pemimpin? Melalui firman Tuhan pada saat ini, ternyata memang sangat-sangat penting pemerintah itu di dalam kehidupan kita. Tujuan dari pemerintah itu adalah untuk menjaga ketertiban, keteraturan seluruh warga negara, supaya hidup berdasarkan aturan, tidak semena-mena, sehingga terciptalah kedamaian. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ternyata pemerintah ini juga sarana bagi Allah untuk menyampaikan karya keselamatan Allah dan menunjukkan kemahakuasaan Allah, yaitu dengan cara memberikan hukuman kepada yang bersalah. Ini adalah lambang dari keadilan dan merupakan satu hal yang harus dilakukan pemerintah. Oleh karena itu setiap warga negara harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Kenapa kita harus takut kepada pemerintah? Ketika engkau tidak salah dan engkau mengikuti aturan itu, kita tidak perlu takut kepada pemerintah. Kita tidak perlu takut untuk dihukum.
Karena ketika kita menaati peraturan itu dari hati kita, maka akan tercipta kedamaian, keteraturan, dan sukacita bagi kita pribadi dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan juga kesalahan. Kita juga harus mengatakan di dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak setuju dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Tetapi apa yang dikatakan melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika engkau merasa bahwa segala sesuatu itu tidak sama seperti apa yang ada di dalam pikiranmu, maka doakanlah itu. Maka Tuhan akan memberkati setiap pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Dan mari kita ingat, dan mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti tidak berdasarkan hanya kepentingan pribadinya saja. Dia akan memikirkan kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, ketika kita menganggap pemerintah kita lemah, ketika kita kecewa dengan pemerintah kita, mari kita doakan mereka agar mereka menjadi hamba Allah yang membawa sukacita, memberikan kebijakan yang terbaik demi kesejahteraan kita semua warga jemaat. Begitu juga warga negara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini begitu banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu banyak di kota-kota yang terjadi unjuk rasa atau demo. Demo yang sangat anarkis, merusak fasilitas umum. Karena kekecewaan kepada kebijakan, aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyampaikan aspirasi kita, tuntutan kita, pendapat kita dengan baik. Mari dengan kepala dingin dan dengan damai menyampaikan segala sesuatu yang kita pikirkan, pendapat yang kita utarakan. Jangan pernah berusaha untuk merusak fasilitas umum, karena itu juga untuk kepentingan kita bersama. Oleh karena itu, kekecewaan yang sangat mendalam bila ada di dalam hati kita kepada pemerintah, ikuti aturan mekanisme hukum dan perundang-undangan yang ada di negara kita. Engkau boleh menyampaikan segala sesuatu kekecewaan, tetapi sampaikanlah itu di dalam damai. Sampaikanlah itu supaya pemerintah mendengar aspirasimu dan melakukannya di dalam kebijakan-kebijakan yang terbaik. Mari kita mendoakan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk negara kita, supaya negara kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu engkau juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan, tugasmu adalah untuk mendoakan dan juga untuk melakukan yang terbaik. Apa yang harus kau lakukan sebagai warga negara yang baik, lakukanlah itu. Berikan kewajibanmu, maka negara akan memberikan hakmu. Oleh karena itu mari menjadi warga negara yang baik. Pemerintah kita dipilih Tuhan untuk melayani kita, untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik, untuk memberikan kedamaian. Dan kiranya apa yang dilakukan oleh mereka menjadi sukacita bagi kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi sarana berkat, menjadi pendorong dan menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoalah untuk para pemimpinmu, berdoalah untuk negara kita, supaya kita senantiasa diberkati dan merasakan damai, terlebih di tengah-tengah negara kita dan tempat di mana kita tinggal pada hari ini. Terpujilah Tuhan, kiranya kita semakin dikuatkan untuk melakukan yang terbaik. Amin, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk para pemimpin kami, pemerintah kami yang Tuhan telah pilih. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan segala kebijakan-kebijakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang ya Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kami tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada mereka yang memimpin kami, agar kiranya kedamaian akan selalu nyata di dalam hidup kami, terlebih di tengah-tengah negara kami ini. Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, terlebih di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kiranya ya Tuhan berkatilah kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Engkau, melakukan firman-Mu, melakukan yang terbaik di tengah-tengah negara kami ini. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan untuk melakukan kedamaian, agar kami menjadi pelaku-pelaku kedamaian. Ketika kami kecewa, kiranya Tuhan membukakan hati dan pintu pikiran kami, supaya kami tetap melakukan yang terbaik di dalam kekecewaan kami itu. Kami saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain, sehingga kami semakin bersuka cita di dalam nama-Mu yang kudus. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.